Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta kisah sejarah dan cerita rakyat Nusantara. Semoga kalian semua selalu sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai perjalanan kisah malam ini, coba tuliskan di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Apakah dari Yogyakarta, Surabaya, Malang, Jakarta, atau bahkan dari luar negeri? Menarik sekali melihat dari mana saja sahabat semua menyaksikan cerita ini. Jangan lupa juga dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share agar semakin banyak kisah misteri sejarah Nusantara yang bisa kita ungkap bersama. Di sebuah gunung yang diselimuti kabut tebal dan hutan yang hampir tak pernah tersentuh manusia, tersembunyi sebuah cerita lama yang jarang sekali dibahas. Penduduk desa di sekitar gunung itu sering membicarakan sebuah tempat yang konon pernah menjadi perkampungan Jawa kuno. Kampung itu dipercaya sudah ada sejak masa kerajaan Kahuripan di bawah Prabu Airlangga, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Namun anehnya, jejak kampung tersebut hampir tidak tercatat dalam sejarah resmi. Hanya cerita dari para tetua desa yang terus diwariskan turun-temurun. Namun yang membuat kisah ini semakin misterius adalah pengakuan beberapa orang yang pernah mencoba mendaki gunung tersebut. Mereka mengatakan pernah melihat bekas bangunan batu kuno, jalan setapak yang tidak biasa, bahkan mendengar suara yang terdengar seperti kehidupan di masa lalu. Tapi, ketika mereka mencoba mencari kembali tempat itu, semuanya seolah menghilang tanpa jejak. Seakan gunung itu menyimpan rahasia yang tidak ingin diketahui banyak orang. Lalu muncul satu pertanyaan yang membuat bulu kuduk merinding. Apakah perkampungan itu benar-benar sudah hilang? Atau sebenarnya masih ada hingga hari ini? Berabad-abad yang lalu, jauh sebelum jalan-jalan modern membelah Pulau Jawa, sebelum desa-desa berkembang seperti sekarang, tanah Jawa Timur pernah berada di bawah kekuasaan seorang raja besar yang namanya masih dikenang hingga hari ini. Namanya adalah Prabu Airlangga. Ia bukan sekadar raja biasa. Dalam banyak kisah sejarah dan cerita rakyat, Airlangga dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, bijaksana, dan memiliki tekad kuat untuk menyatukan kembali tanah Jawa yang sempat porak-poranda oleh perang dan pemberontakan. Setelah runtuhnya kerajaan besar sebelumnya, keadaan di tanah Jawa saat itu tidaklah stabil. Banyak wilayah yang dikuasai kelompok-kelompok kecil. Beberapa di antaranya bahkan berusaha merebut kekuasaan. Di tengah kekacauan itulah, Airlangga perlahan membangun kembali kekuatan. Dengan kesabaran dan strategi yang matang, ia berhasil mendirikan kerajaan Kahuripan, sebuah kerajaan yang kemudian dikenal makmur dan kuat. Namun, menjadi raja besar bukan berarti hidup tanpa ancaman. Justru semakin besar kekuasaan seseorang, semakin banyak pula orang yang ingin menjatuhkannya. Di masa itu, ancaman bisa datang dari mana saja, dari kerajaan tetangga, dari para pemberontak, bahkan dari orang-orang yang sebelumnya pernah menjadi sekutu. Karena itulah, Prabu Airlangga dikenal sebagai raja yang selalu berpikir jauh ke depan. Ia tidak hanya membangun istana dan pusat pemerintahan, ia juga memikirkan bagaimana caranya melindungi warisan kerajaan jika suatu saat terjadi hal yang tidak diinginkan. Konon, dalam beberapa catatan dan cerita yang diwariskan secara turun-temurun, Prabu Airlangga pernah memerintahkan sekelompok pengikut setianya untuk melakukan sebuah tugas rahasia. Tugas itu tidak dicatat dalam prasasti kerajaan, tidak diumumkan kepada rakyat, bahkan sebagian besar pejabat istana pun tidak mengetahuinya. Tugas itu adalah mencari sebuah tempat tersembunyi di wilayah pegunungan, jauh dari pusat kerajaan dan sulit dijangkau oleh musuh. Tempat yang aman, tempat yang sunyi, tempat yang jika suatu hari kerajaan menghadapi bahaya besar, masih ada orang-orang yang bisa menjaga peninggalan dan rahasia kerajaan. Maka, dipilihlah beberapa orang yang paling setia, paling berani, dan paling bisa dipercaya. Mereka bukan hanya prajurit, sebagian adalah pertapa, penjaga pusaka, dan orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang alam serta spiritualitas Jawa kuno. Kepada mereka itulah Airlangga mempercayakan sebuah misi yang sangat penting. Mereka diminta meninggalkan kehidupan di istana, pergi menuju gunung-gunung yang sepi, dan membangun sebuah perkampungan tersembunyi yang kelak hanya diketahui oleh orang-orang tertentu saja. Sebuah tempat yang suatu hari nanti
akan dikenal dalam cerita rakyat sebagai perkampungan Jawa kuno di atas gunung. Namun pada saat itu, tidak seorang pun menyadari bahwa keputusan tersebut akan melahirkan sebuah misteri yang akan bertahan hingga lebih dari 1000 tahun kemudian. Dan misteri itu baru benar-benar dimulai ketika rombongan kecil itu memulai perjalanan mereka menuju gunung yang belum pernah mereka jelajahi sebelumnya. Malam itu, langit di atas kerajaan Kahuripan tampak begitu tenang. Angin berhembus pelan melewati halaman istana, sementara obor-obor yang menyala di sepanjang dinding kerajaan bergoyang perlahan tertiup angin malam. Namun di balik ketenangan itu, sebuah pertemuan penting sedang berlangsung di dalam istana. Prabu Airlangga memanggil beberapa orang yang selama ini dikenal sebagai pengikut paling setia. Mereka bukan hanya prajurit yang tangguh di medan perang, tetapi juga orang-orang yang telah lama membuktikan kesetiaan mereka kepada kerajaan. Pertemuan itu dilakukan secara tertutup. Tidak ada pengawal yang berjaga di dekat ruangan tersebut. Tidak ada catatan resmi yang ditulis oleh juru tulis kerajaan. Semua berlangsung dalam keheningan yang penuh makna. Di dalam ruangan yang hanya diterangi cahaya minyak-minyak, Prabu Airlangga memandang satu persatu orang yang berdiri di hadapannya. Wajah sang raja tampak tenang, namun sorot matanya menunjukkan keseriusan yang dalam. Kemudian, ia mulai berbicara. Dengan suara pelan namun tegas, Airlangga menjelaskan bahwa kerajaan memang sedang berada dalam masa yang kuat. Namun ia sadar, kekuatan sebuah kerajaan tidak akan selalu bertahan selamanya. Sejarah telah membuktikan bahwa banyak kerajaan besar runtuh karena serangan musuh, pengkhianatan, atau perebutan kekuasaan. Karena itulah, sang raja ingin memastikan bahwa warisan dan rahasia kerajaan tidak akan hilang begitu saja jika suatu hari terjadi bencana besar. Ia lalu memberikan sebuah perintah yang tidak biasa. Para pengikut setia itu diminta meninggalkan istana untuk menjalankan sebuah misi rahasia. Mereka harus pergi ke wilayah pegunungan yang jauh dari pusat kerajaan, mencari tempat yang sunyi, tersembunyi, dan sulit dijangkau oleh siapapun. Di tempat itulah, mereka diperintahkan membangun sebuah perkampungan kecil yang tidak diketahui banyak orang. Kampung itu bukan sekedar tempat tinggal. Ia akan menjadi tempat untuk menjaga pusaka kerajaan, menyimpan pengetahuan leluhur, serta melindungi tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Namun ada satu syarat yang harus mereka patuhi. Lokasi kampung itu tidak boleh diketahui oleh orang luar. Bahkan sebagian besar rakyat kerajaan pun tidak boleh mengetahuinya. Hanya orang-orang tertentu yang dipercaya yang boleh mengetahui keberadaannya. Para pengikut itu menerima perintah tersebut tanpa ragu. Bagi mereka, melaksanakan perintah raja adalah kehormatan tertinggi. Namun jauh di dalam hati, mereka juga sadar bahwa misi ini bukanlah perjalanan biasa. Mereka akan meninggalkan kehidupan di istana, meninggalkan keluarga, sahabat, dan kehidupan yang mereka kenal, untuk pergi menuju tempat yang bahkan belum mereka ketahui. Sebelum mereka meninggalkan ruangan itu, Prabu Airlangga memberikan satu pesan terakhir yang sampai hari ini masih sering diceritakan dalam legenda. Sang raja berkata dengan tenang, "Tempat yang kalian bangun kelak mungkin tidak akan dikenal oleh dunia. Namun selama tempat itu tetap terjaga, warisan negeri ini tidak akan pernah benar-benar hilang." Malam itu juga, persiapan perjalanan pun dimulai. Tidak banyak orang yang menyadari bahwa sekelompok kecil pengikut kerajaan sedang bersiap melakukan perjalanan yang kelak akan menjadi bagian dari misteri terbesar dalam cerita rakyat Jawa. Dan beberapa hari kemudian, rombongan itu akhirnya meninggalkan kerajaan Kahuripan, berjalan menuju arah pegunungan yang diselimuti kabut tebal. Tanpa mereka sadari, perjalanan itu bukan hanya perjalanan menuju tempat baru, melainkan awal dari sebuah kisah yang akan bertahan dalam legenda selama lebih dari 1000 tahun. Beberapa hari setelah menerima perintah rahasia dari Prabu Airlangga, rombongan kecil itu akhirnya memulai perjalanan mereka. Tanpa upacara perpisahan, tanpa iring-iringan prajurit, mereka meninggalkan kerajaan Kahuripan secara diam-diam sebelum matahari terbit. Hanya suara langkah kaki dan derap perlahan kuda yang menemani perjalanan mereka keluar dari wilayah kerajaan. Rombongan itu terdiri dari beberapa orang pilihan.
Ada prajurit yang terlatih dalam pertempuran, ada pula orang-orang yang dikenal memiliki pengetahuan tentang alam, pengobatan tradisional, dan ilmu spiritual Jawa kuno. Masing-masing membawa bekal secukupnya. Perjalanan yang mereka tempuh bukanlah perjalanan yang pasti. Tidak ada peta yang jelas, tidak ada jalan yang sudah terbentuk. Yang mereka tahu hanyalah satu tujuan, mencari sebuah tempat di pegunungan yang cukup tersembunyi untuk membangun perkampungan rahasia. Hari-hari pertama perjalanan mereka masih terasa cukup ringan. Mereka melewati desa-desa kecil dan ladang milik penduduk yang masih berada di wilayah kekuasaan kerajaan. Namun, semakin jauh mereka berjalan, semakin jarang mereka menemukan pemukiman manusia. Lambat laun jalan tanah berubah menjadi jalur hutan yang sempit. Pepohonan besar menjulang tinggi, menutupi sebagian besar cahaya matahari. Udara terasa lebih dingin, dan suara alam mulai mendominasi suasana. Burung-burung hutan terdengar bersahutan. Serangga hutan berdengung di antara pepohonan. Dan sesekali terdengar suara hewan liar dari kejauhan. Perjalanan itu tidak mudah. Mereka harus melewati sungai yang arusnya deras, mendaki lereng yang curam, serta menembus hutan lebat yang belum pernah dijamah manusia. Beberapa kali mereka harus berhenti untuk beristirahat dan memulihkan tenaga. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mengeluh. Mereka semua memahami bahwa perjalanan ini adalah amanah langsung dari sang raja. Setelah berhari-hari berjalan, mereka akhirnya mulai memasuki wilayah pegunungan yang sebenarnya. Gunung itu menjulang tinggi, dengan puncaknya yang hampir selalu tertutup kabut. Udara di sana jauh lebih dingin dibandingkan wilayah di bawahnya. Kabut tipis mulai turun setiap sore, menyelimuti hutan dengan suasana yang terasa sunyi dan misterius. Suatu pagi, ketika mereka mencapai sebuah dataran tinggi di lereng gunung, salah satu anggota rombongan tiba-tiba berhenti berjalan. Ia memandang ke arah sebuah lembah kecil yang tersembunyi di balik pepohonan besar. Tempat itu tampak berbeda. Di sana terdapat sebuah tanah datar yang cukup luas, dikelilingi oleh hutan lebat dan tebing alami yang seolah menjadi pelindung dari segala arah. Aliran air dari mata air kecil mengalir jernih melewati bagian tengah dataran itu. Salah seorang tetua rombongan kemudian berkata pelan, "Tempat ini sunyi, namun terasa hidup." Mereka semua memperhatikan sekeliling. Tidak ada tanda-tanda kehidupan manusia. Tidak ada jejak perkampungan sebelumnya. Namun suasana tempat itu terasa begitu tenang, seolah alam sendiri menjaga wilayah tersebut. Setelah melakukan pengamatan lebih lama, para tetua akhirnya mulai berbicara satu sama lain. Mereka merasa tempat ini memenuhi semua syarat yang diminta oleh Prabu Airlangga. Tersembunyi, sulit dijangkau, dan cukup aman untuk membangun sebuah perkampungan kecil. Pada saat itulah, mereka menyadari bahwa perjalanan panjang mereka mungkin telah sampai pada tujuan. Di dataran sunyi yang tersembunyi di balik kabut gunung itu, mereka akan mulai membangun sesuatu yang kelak akan menjadi bagian dari legenda. Sebuah perkampungan Jawa kuno yang tidak akan dikenal banyak orang, namun akan terus hidup dalam cerita rakyat selama berabad-abad. Namun tak seorang pun dari mereka saat itu menyadari satu hal, bahwa gunung tempat mereka berdiri ternyata menyimpan rahasia yang jauh lebih dalam dari yang mereka bayangkan. Setelah memastikan bahwa dataran tersembunyi di lereng gunung itu cukup aman dan jauh dari jalur manusia, rombongan pengikut setia Prabu Airlangga akhirnya memutuskan untuk menetap di sana. Tempat itu terasa sunyi, namun tidak menakutkan. Justru ada ketenangan yang sulit dijelaskan, seolah-olah alam sendiri menerima kehadiran mereka. Hari-hari berikutnya pun diisi dengan kerja keras. Para prajurit mulai menebang beberapa pohon untuk dijadikan bahan bangunan, sementara yang lain mengumpulkan batu dari sungai kecil yang mengalir di dekat dataran itu. Mereka membangun rumah-rumah sederhana dari kayu dan batu gunung. Atapnya dibuat dari daun-daun hutan yang disusun rapat agar mampu menahan hujan dan angin pegunungan yang sering datang tiba-tiba. Meski sederhana, setiap rumah dibangun dengan rapi dan kuat. Perlahan-lahan dataran sunyi yang sebelumnya hanya dipenuhi pepohonan dan semak-semak mulai berubah menjadi sebuah perkampungan kecil.
Di tengah kampung itu, mereka mendirikan sebuah pendopo besar. Pendopo tersebut menjadi tempat berkumpul para tetua, tempat bermusyawarah, sekaligus tempat mereka melakukan berbagai upacara adat. Tidak jauh dari pendopo, para tetua juga menemukan sebuah tempat yang dianggap memiliki energi spiritual yang kuat. Di sana terdapat beberapa batu besar yang tersusun secara alami. Mereka kemudian menjadikannya sebagai punden batu, tempat untuk berdoa dan menghormati leluhur. Bagi mereka, menjaga keseimbangan dengan alam adalah hal yang sangat penting. Karena itulah kehidupan di kampung itu tidak hanya diisi dengan bekerja dan bertahan hidup. Mereka juga menjalankan berbagai ritual dan ajaran spiritual yang diwariskan turun-temurun. Hari demi hari berlalu, musim demi musim berganti. Perkampungan kecil itu perlahan berkembang. Beberapa anggota rombongan yang sebelumnya masih muda kemudian membangun keluarga. Anak-anak mulai lahir di kampung tersebut. Mereka tumbuh besar di tengah hutan dan gunung, belajar mengenal alam sejak usia dini. Anak-anak diajari berburu, bertani di tanah pegunungan, serta mempelajari berbagai ilmu yang diwariskan dari leluhur kerajaan. Namun, meskipun kehidupan mereka terlihat damai, ada satu aturan penting yang selalu diingatkan oleh para tetua kampung. Aturan itu berasal dari pesan Prabu Airlangga sendiri, bahwa kampung ini harus tetap tersembunyi dari dunia luar. Tidak boleh ada orang asing yang mengetahui keberadaannya. Tidak boleh ada cerita yang keluar dari batas hutan dan gunung ini. Para penduduk kampung memahami aturan itu dengan sangat baik. Mereka sadar bahwa tugas mereka bukan sekedar hidup di tempat terpencil. Mereka adalah penjaga rahasia kerajaan, penjaga pusaka, penjaga pengetahuan, dan penjaga tradisi yang tidak boleh hilang dimakan waktu. Namun, semakin lama mereka tinggal di gunung itu, beberapa di antara mereka mulai merasakan sesuatu yang aneh. Terkadang pada malam hari, ketika kabut turun menyelimuti seluruh lereng gunung, hutan di sekitar kampung terasa sangat sunyi, terlalu sunyi. Seolah-olah ada sesuatu yang ikut mengamati kehidupan mereka dari balik pepohonan gelap. Beberapa orang bahkan pernah merasa seperti melihat bayangan bergerak di antara kabut. Namun setiap kali mereka mencoba mendekat, bayangan itu selalu menghilang begitu saja. Para tetua hanya berkata dengan tenang, "Gunung ini sudah hidup jauh sebelum kita datang." Dan sejak saat itu, para penduduk mulai menyadari bahwa meskipun mereka telah membangun sebuah kampung di tempat yang sunyi, mungkin saja mereka tidak benar-benar sendirian di gunung tersebut. Tahun demi tahun berlalu sejak perkampungan itu pertama kali dibangun. Dataran sunyi di lereng gunung yang dahulu hanya dipenuhi pepohonan, kini telah berubah menjadi sebuah kampung kecil yang hidup dan teratur. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar rapi mengikuti bentuk tanah pegunungan. Di pagi hari, asap tipis dari dapur-dapur warga mulai terlihat naik perlahan ke udara, menyatu dengan kabut tipis yang sering menyelimuti daerah itu. Kehidupan di kampung tersebut berjalan sederhana, namun penuh kedisiplinan. Setiap orang memiliki peran masing-masing. Para lelaki dewasa bertugas berburu di hutan, mengolah ladang di tanah pegunungan, serta menjaga keamanan kampung dari kemungkinan ancaman hewan liar. Para perempuan mengurus rumah, mengolah hasil hutan, menyiapkan makanan, serta merawat anak-anak yang mulai tumbuh besar di tempat itu. Sementara para tetua kampung memegang peran yang sangat penting. Mereka bukan hanya pemimpin, tetapi juga penjaga tradisi dan pengetahuan yang diwariskan dari masa kerajaan Kahuripan. Malam hari sering menjadi waktu bagi para tetua untuk mengajarkan berbagai ilmu kepada generasi muda. Di pendopo yang berada di tengah kampung, anak-anak dan remaja duduk melingkar mendengarkan cerita tentang sejarah kerajaan, ajaran leluhur, serta berbagai pengetahuan tentang alam dan kehidupan. Mereka diajari bagaimana membaca tanda-tanda alam, mengenali tanaman obat, memahami gerak hewan hutan, hingga mempelajari dasar-dasar bela diri untuk melindungi diri. Namun, ada satu pelajaran yang selalu ditekankan oleh para tetua kepada setiap generasi yang lahir di kampung itu. Sebuah pesan yang terus diwariskan tanpa pernah berubah. Bahwa kampung ini bukan sekedar tempat tinggal.
Kampung ini adalah penjaga rahasia. Rahasia yang pernah dipercayakan oleh Prabu Airlangga kepada para leluhur mereka. Karena itulah kehidupan mereka harus tetap tertutup dari dunia luar. Penduduk kampung tidak diperbolehkan turun gunung tanpa alasan yang sangat penting. Bahkan jika ada yang harus keluar untuk mencari sesuatu yang tidak tersedia di hutan, mereka hanya boleh pergi dalam kelompok kecil dan tidak boleh berbicara tentang tempat asal mereka. Anak-anak sejak kecil sudah diajarkan untuk menjaga rahasia tersebut. Mereka tumbuh dengan pemahaman bahwa dunia di luar gunung adalah tempat yang jauh dan berbeda. Bagi mereka, dunia yang sebenarnya adalah kampung kecil yang dikelilingi hutan lebat dan kabut gunung itu. Meski hidup dalam keterbatasan, tidak ada rasa kekurangan di antara mereka. Hutan menyediakan banyak hal yang mereka butuhkan. Air dari mata air gunung mengalir jernih sepanjang tahun. Tanah pegunungan yang subur memungkinkan mereka menanam berbagai tanaman pangan. Namun, di balik kehidupan yang tampak tenang itu, perlahan mulai muncul perasaan yang sulit dijelaskan oleh sebagian penduduk kampung. Beberapa orang mulai merasa bahwa gunung tempat mereka tinggal memiliki sesuatu yang tidak biasa. Pada malam-malam tertentu, ketika kabut turun lebih tebal dari biasanya, suasana hutan menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara burung malam. Tidak ada suara serangga. Hanya angin yang berhembus pelan di antara pepohonan tua. Beberapa penduduk bahkan pernah terbangun di tengah malam karena merasa seperti mendengar langkah kaki di luar rumah mereka. Namun, ketika pintu dibuka, tidak ada siapapun di sana. Hanya kabut putih yang bergerak perlahan di antara rumah-rumah kayu. Ketika hal itu disampaikan kepada para tetua kampung, mereka hanya mendengarkan dengan tenang. Salah satu tetua yang paling tua kemudian berkata dengan suara pelan, "Gunung ini sudah ada jauh sebelum kita datang, dan tidak semua yang hidup di sini bisa dilihat oleh mata manusia." Sejak saat itu, penduduk kampung mulai memahami satu hal, bahwa mereka memang telah membangun kehidupan baru di tempat yang tersembunyi. Namun, gunung itu mungkin menyimpan rahasia yang jauh lebih tua dari kerajaan kahuripan itu sendiri. Waktu terus berjalan tanpa terasa. Generasi demi generasi lahir dan tumbuh di perkampungan tersembunyi itu. Anak-anak yang dahulu belajar berjalan di tanah pegunungan, kini telah menjadi orang dewasa yang menjaga kampung seperti yang dilakukan para leluhur mereka. Perkampungan itu tetap hidup dalam kesunyian. Tidak ada kabar dari dunia luar. Tidak ada tamu yang datang. Gunung dan hutan seakan menjadi dinding alami yang menjaga rahasia tempat itu. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa tanda mulai muncul. Tanda-tanda yang perlahan membuat para penduduk kampung menyadari bahwa sesuatu di sekitar mereka tidak sepenuhnya biasa. Awalnya, hal itu terasa sangat kecil. Beberapa pemburu yang kembali dari hutan pernah bercerita bahwa mereka melihat bekas jejak kaki manusia di tanah lembab dekat aliran sungai kecil di hutan bagian bawah. Jejak itu terlihat jelas. Namun yang aneh, jejak tersebut hanya muncul beberapa langkah, lalu tiba-tiba menghilang begitu saja. Para pemburu mencoba mencari ke arah sekeliling, tetapi mereka tidak menemukan siapapun. Tidak ada ranting patah. Tidak ada tanda orang berjalan lebih jauh. Seolah-olah orang yang meninggalkan jejak itu menghilang di tengah jalan. Awalnya, para tetua menganggap hal itu hanya kesalahan penglihatan. Hutan pegunungan memang sering menipu mata manusia. Kabut, bayangan pepohonan, serta cahaya matahari yang menembus celah daun kadang membuat sesuatu terlihat berbeda dari kenyataannya. Namun, kejadian-kejadian aneh itu mulai terjadi semakin sering. Beberapa petani yang bekerja di ladang pegunungan pernah mendengar suara seperti langkah orang berjalan di antara semak-semak, padahal saat mereka melihat ke arah suara itu,
tidak ada siapapun di sana. Pada malam hari, beberapa penduduk juga pernah mendengar suara yang sulit dijelaskan. Suara itu sangat pelan. Kadang terdengar seperti bisikan angin. Kadang seperti seseorang yang sedang berbicara jauh di dalam hutan. Namun, setiap kali mereka mencoba mendengarkan dengan lebih jelas, suara itu selalu berhenti tiba-tiba. Seakan-akan sesuatu menyadari bahwa mereka sedang didengar. Beberapa orang mulai merasa tidak nyaman. Bukan karena mereka takut pada hutan. Sejak kecil mereka telah hidup berdampingan dengan alam. Mereka mengenal suara binatang malam, suara angin gunung, bahkan suara ranting yang dilewati hewan liar. Namun suara-suara yang mereka dengar kali ini terasa berbeda. Lebih asing, lebih misterius. Suatu malam, seorang penjaga kampung yang sedang berjaga di dekat pendopo mengaku melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Di kejauhan, di antara kabut yang turun perlahan dari lereng gunung, ia melihat bayangan seperti sosok manusia berjalan di tepi hutan. Bayangan itu tampak samar. Seolah-olah seseorang sedang berdiri mengamati perkampungan dari kejauhan. Penjaga itu segera memanggil beberapa orang lainnya. Namun, ketika mereka melihat ke arah yang sama, tidak ada siapapun di sana. Hanya pepohonan tinggi yang berdiri diam dalam kabut malam. Keesokan harinya, kabar itu menyebar ke seluruh kampung. Sebagian orang mencoba menenangkan diri dengan mengatakan bahwa mungkin itu hanya bayangan pohon yang bergerak tertiup angin. Namun, beberapa orang lain mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam. Seolah-olah gunung itu mulai memperlihatkan sisi lain yang selama ini tersembunyi. Para tetua kemudian berkumpul di pendopo untuk membahas hal tersebut. Setelah mendengarkan semua cerita yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, tetua-tetua di kampung itu akhirnya berbicara. Dengan suara pelan, ia berkata, "Tempat ini memang kita bangun untuk menjaga rahasia kerajaan. Namun kita harus ingat, gunung ini telah hidup jauh sebelum manusia datang ke sini." Penduduk kampung terdiam mendengar kata-kata itu. Tetua itu kemudian melanjutkan, "Ada kemungkinan bahwa selama ini kita hidup berdampingan dengan sesuatu yang tidak pernah kita sadari." Sejak hari itu, suasana perkampungan mulai berubah sedikit demi sedikit. Bukan karena mereka kehilangan keberanian, tetapi karena mereka mulai menyadari satu hal yang sangat penting, bahwa rahasia yang mereka jaga di gunung itu mungkin bukan satu-satunya misteri yang ada di sana. Dan mungkin gunung itu juga menyimpan rahasia lain yang jauh lebih tua dari perkampungan mereka sendiri. Ratusan tahun telah berlalu sejak perkampungan tersembunyi itu pertama kali dibangun oleh para pengikut setia Prabu Airlangga. Waktu mengubah banyak hal di tanah Jawa. Kerajaan datang dan pergi, kota-kota berkembang, dan jalur-jalur baru mulai dibuka oleh manusia. Namun, jauh di lereng gunung yang diselimuti kabut itu, kisah tentang perkampungan kuno perlahan berubah menjadi sebuah legenda yang hanya diceritakan dari mulut ke mulut. Penduduk desa yang tinggal di kaki gunung sering mendengar cerita dari para leluhur mereka. Mereka percaya bahwa di suatu tempat di atas gunung itu pernah ada sebuah kampung tua yang dibangun pada masa kerajaan. Sebagian orang menganggapnya hanya dongeng. Namun sebagian lainnya percaya bahwa cerita itu memiliki dasar kebenaran. Suatu hari, seorang pemuda dari desa di kaki gunung mendengar cerita tersebut dari seorang tetua desa. Pemuda itu dikenal sebagai orang yang penuh rasa ingin tahu. Ia gemar menjelajahi hutan dan mendaki gunung-gunung di sekitarnya. Cerita tentang perkampungan kuno itu membuatnya penasaran. Baginya, jika kampung itu benar-benar pernah ada, pasti masih ada jejak yang tertinggal. Bekas pondasi, batu-batu tua, atau mungkin jalan setapak yang pernah digunakan oleh penduduk zaman dahulu. Akhirnya, pada suatu pagi yang berkabut, pemuda itu memutuskan untuk mendaki gunung tersebut seorang diri. Ia membawa perbekalan sederhana, air, makanan,
serta sebuah parang kecil untuk membuka jalan jika hutan terlalu rapat. Awalnya, perjalanan itu berjalan seperti pendakian biasa. Ia melewati ladang penduduk, kemudian masuk ke dalam hutan pinus yang tumbuh di lereng bawah gunung. Udara di sana terasa sejuk, dan suara burung hutan masih terdengar jelas. Namun, semakin tinggi ia mendaki, suasana mulai berubah. Pepohonan menjadi semakin rapat, tanah mulai menanjak lebih curam, dan kabut tipis mulai turun perlahan dari arah puncak gunung. Beberapa jam kemudian, pemuda itu mencapai sebuah bagian hutan yang terasa berbeda dari tempat-tempat yang telah ia lewati sebelumnya. Hutan itu terasa sangat sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga, hanya suara angin yang berhembus pelan di antara pepohonan tua yang tinggi menjulang. Pemuda itu sempat berhenti sejenak. Ada perasaan aneh yang tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Namun rasa penasaran yang besar membuatnya terus melanjutkan perjalanan. Ketika hari mulai beranjak sore, kabut semakin tebal menyelimuti hutan. Jarak pandang menjadi sangat terbatas. Ia memutuskan untuk beristirahat sejenak di dekat sebuah batu besar sambil menunggu kabut sedikit menipis. Saat itulah, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Di tengah kesunyian hutan, ia tiba-tiba mendengar suara yang sangat pelan dari kejauhan. Awalnya, ia mengira itu hanya suara angin. Namun ketika ia mencoba mendengarkan dengan lebih saksama, suara itu terdengar seperti alunan gamelan yang sangat samar. Suara itu datang dari arah yang lebih tinggi di lereng gunung. Lembut, pelan, namun jelas terdengar seperti irama musik yang dimainkan oleh manusia. Pemuda itu terdiam. Di tengah hutan yang begitu sunyi, tidak mungkin ada orang memainkan gamelan. Terlebih lagi di tempat yang jarang sekali didatangi manusia. Namun rasa penasaran kembali mengalahkan rasa takut. Perlahan ia berdiri dan mencoba berjalan menuju arah suara tersebut. Langkah demi langkah ia mendekati sumber suara itu. Namun semakin dekat ia berjalan, suara gamelan itu justru semakin pelan. Sampai akhirnya, suara itu tiba-tiba berhenti. Hutan kembali sunyi. Tidak ada apa-apa selain kabut yang bergerak perlahan di antara pepohonan tua. Pemuda itu berdiri diam di tempatnya. Perasaannya kini berubah menjadi campuran antara bingung dan gelisah. Seolah-olah ia baru saja mendengar sesuatu yang seharusnya tidak ada di tempat itu. Saat ia hendak kembali ke tempat beristirahat, tiba-tiba ia merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Ia merasa seperti sedang diawasi. Bukan oleh hewan, bukan pula oleh manusia yang bisa ia lihat, tetapi oleh sesuatu yang berada di balik kabut dan pepohonan. Sesuatu yang diam, namun memperhatikan setiap langkahnya. Tanpa berpikir panjang, pemuda itu segera memutuskan untuk turun kembali ke desa sebelum malam tiba. Namun, ia tidak menyadari satu hal yang jauh lebih mengkhawatirkan. Di dalam kabut tebal yang mulai menyelimuti seluruh lereng gunung itu, jalan yang ia gunakan untuk naik ke gunung perlahan mulai menghilang dari pandangannya. Kabut di lereng gunung itu semakin tebal ketika sore mulai berubah menjadi senja. Pemuda yang sejak pagi mendaki gunung kini berdiri di tengah hutan dengan perasaan yang campur aduk. Suara gamelan yang ia dengar beberapa saat sebelumnya masih terngiang di telinganya. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin itu hanya perasaannya saja. Mungkin angin yang berhembus di antara batang-batang pohon menciptakan bunyi yang menyerupai irama musik. Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa suara yang ia dengar tadi terasa terlalu jelas untuk sekadar ilusi. Karena itulah, sebelum benar-benar memutuskan turun gunung, ia memutuskan untuk berjalan sedikit lebih jauh ke arah tempat suara itu berasal. Kabut membuat jarak pandangnya sangat terbatas. Ia harus melangkah perlahan agar tidak tersandung akar pohon atau batu yang tersembunyi di balik semak. Beberapa menit kemudian, hutan di depannya mulai terlihat sedikit lebih terbuka. Pepohonan yang sebelumnya sangat rapat tiba-tiba memberi jalan pada sebuah area kecil yang tanahnya tampak lebih datar. Pemuda itu berhenti sejenak. Perasaan aneh kembali muncul di dalam dirinya. Tanah di tempat itu tampak berbeda dari tanah hutan yang biasa ia lewati. Seolah-olah area tersebut pernah dibersihkan oleh manusia pada masa yang sangat lama.
Rasa penasaran mendorongnya untuk mendekat, dan saat itulah matanya menangkap sesuatu yang membuatnya terdiam. Di antara semak-semak dan rumput liar, terlihat susunan batu yang tidak biasa. Batu-batu itu tersusun rapi membentuk garis persegi panjang. Sebagian tertutup tanah dan lumut, namun pola susunannya terlalu teratur untuk disebut sebagai bentukan alam. Pemuda itu mendekat dengan jantung berdebar. Ia membersihkan beberapa rumput dengan tangannya. Semakin jelas terlihat bahwa batu-batu itu seperti pondasi sebuah bangunan tua. Bukan batu yang terjatuh secara acak, melainkan batu yang pernah disusun dengan sengaja oleh manusia. Ia mencoba memperhatikan sekeliling. Tidak jauh dari tempat itu, ia juga menemukan beberapa batu lain yang tampak tersusun membentuk pola yang serupa. Seolah-olah dahulu di tempat itu pernah berdiri lebih dari satu bangunan. Pemuda itu mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, antara kagum dan merinding. Apakah mungkin ini adalah sisa-sisa perkampungan kuno yang diceritakan oleh para tetua desa? Ia mencoba berjalan sedikit lebih jauh di sekitar area itu, dan semakin lama ia memperhatikan, semakin banyak tanda-tanda yang membuatnya yakin bahwa tempat itu bukan sekadar bagian biasa dari hutan. Di dekat salah satu batu besar, ia bahkan menemukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Di tanah yang setengah tertutup lumut, terlihat sebuah pecahan gerabah tua. Bentuknya sudah tidak utuh lagi, namun permukaannya masih menunjukkan pola ukiran sederhana yang tampak sangat kuno. Pemuda itu mengambil pecahan tersebut dengan hati-hati. Tangannya sedikit gemetar. Jika benda ini benar-benar berasal dari masa lampau, maka kemungkinan besar tempat ini memang pernah dihuni oleh manusia. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, tiba-tiba sesuatu terjadi. Angin dingin berhembus melewati hutan. Kabut yang sebelumnya hanya tipis tiba-tiba bergerak turun lebih tebal dari arah atas gunung. Dalam hitungan menit, seluruh area itu mulai tertutup kabut putih yang sangat pekat. Jarak pandang menjadi semakin pendek. Pepohonan di sekelilingnya perlahan menghilang dari pandangan. Pemuda itu mulai merasa gelisah. Ia menyadari bahwa jika kabut semakin tebal, akan sangat sulit baginya menemukan jalan turun kembali ke desa. Dengan cepat ia memasukkan pecahan gerabah itu ke dalam tasnya. Ia memutuskan untuk segera meninggalkan tempat tersebut sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Namun ketika ia berbalik untuk mencari jalur yang tadi ia lewati, ia tiba-tiba menyadari sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Kabut kini begitu tebal hingga hampir menutupi seluruh arah. Pepohonan terlihat samar, semak-semak tampak seperti bayangan yang tidak jelas. Dan yang paling membuatnya panik, ia tidak lagi bisa mengenali jalan yang tadi ia gunakan untuk masuk ke tempat itu. Pemuda itu mencoba berjalan ke satu arah, lalu ke arah lainnya. Namun setiap langkah yang ia ambil terasa seperti membawanya semakin jauh ke dalam hutan yang asing. Sementara di sekelilingnya, kabut terus bergerak perlahan, seolah menutupi semua jalan keluar. Dan di tengah kebingungan itu, pemuda tersebut mulai merasakan kembali perasaan yang sama seperti sebelumnya. Perasaan bahwa ia tidak sendirian di tempat itu. Kabut di lereng gunung itu kini turun semakin tebal. Dalam waktu yang tidak lama, seluruh hutan berubah seperti lautan putih yang sunyi. Pepohonan tinggi yang tadi masih terlihat jelas, kini hanya tampak sebagai bayangan gelap yang samar di balik kabut. Pemuda itu berdiri di tengah hutan dengan napas yang mulai tidak teratur. Ia mencoba mengingat kembali jalan yang tadi ia lewati ketika menemukan susunan batu dan pecahan gerabah kuno. Namun, semua terlihat berbeda. Semak-semak, batang pohon, bahkan batu-batu di tanah tampak seperti tempat yang sama sekali asing. Ia mencoba berjalan ke arah yang menurutnya benar. Beberapa langkah pertama terasa meyakinkan. Ia mengikuti lereng tanah yang sedikit menurun, berharap itu adalah jalur yang membawanya kembali ke bawah gunung. Namun, setelah berjalan beberapa menit, ia justru menemukan dirinya berada di tempat yang lebih rapat oleh pepohonan. Tanah menjadi lebih lembab. Akar-akar pohon besar menjalar di permukaan tanah seperti ular yang membeku. Pemuda itu berhenti. Ia mulai menyadari bahwa ia mungkin sudah keluar dari jalur yang seharusnya. Perasaan gelisah mulai berubah menjadi kekhawatiran. Ia mencoba kembali ke arah sebelumnya. Tetapi kabut yang semakin pekat membuatnya sulit mengenali tempat yang baru saja ia lalui. Hutan itu terasa seperti berubah. Seolah-olah setiap arah terlihat sama. Seolah-olah gunung itu dengan sengaja membuat siapapun yang masuk terlalu jauh tidak dapat menemukan jalan kembali. Pemuda itu menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya.
Ia tahu bahwa panik hanya akan membuat keadaan menjadi lebih buruk. Ia memutuskan untuk berjalan perlahan sambil mencari tanda-tanda alam yang bisa membantunya menemukan arah. Namun, semakin lama ia berjalan, suasana hutan justru terasa semakin aneh. Biasanya, hutan pegunungan selalu dipenuhi suara kehidupan. Suara burung yang bersahutan, suara serangga yang berdengung, atau suara hewan kecil yang bergerak di antara semak. Namun saat itu, hutan terasa sangat sunyi. Tidak ada suara apapun. Hanya suara langkah kakinya sendiri yang terdengar di atas tanah lembab. Sunyi yang terlalu dalam itu membuat perasaannya semakin tidak nyaman. Beberapa kali ia merasa seperti mendengar sesuatu bergerak di balik kabut. Namun, setiap kali ia berhenti untuk mendengarkan dengan lebih jelas, tidak ada apapun. Hanya kabut yang bergerak perlahan di antara pepohonan. Ia terus berjalan, mencoba mengikuti arah menurun agar bisa kembali ke lereng bawah gunung. Namun tiba-tiba, langkahnya terhenti. Di depannya, melalui kabut yang tipis, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Di tanah yang sedikit terbuka di antara pepohonan, terlihat susunan batu yang sangat mirip dengan yang ia temukan sebelumnya. Batu-batu itu tersusun rapi membentuk pola persegi. Persis seperti pondasi bangunan tua. Pemuda itu merasakan jantungnya berdebar lebih cepat. Bukankah ia sudah meninggalkan tempat itu tadi? Bagaimana mungkin ia kembali menemukan susunan batu yang sama? Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah kebetulan. Mungkin memang ada beberapa bekas bangunan lama di hutan ini. Namun ketika ia melihat lebih dekat, perasaan aneh mulai merayap di dalam dirinya. Susunan batu itu tampak sangat mirip dengan tempat yang baru saja ia tinggalkan. Bahkan ada sebuah batu besar yang bentuknya hampir sama. Pemuda itu mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba berjalan ke arah lain, menjauh dari tempat itu. Namun, semakin ia berjalan, perasaan bahwa ia sedang berputar-putar di tempat yang sama semakin kuat. Kabut tidak juga menipis. Langit mulai berubah warna menandakan bahwa malam akan segera tiba. Dan di tengah kebingungan itu, pemuda tersebut mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Gunung ini bukan hanya membuatnya tersesat. Seolah-olah gunung itu sedang menutup jalan keluar darinya. Ketika pikiran itu muncul, tiba-tiba dari kejauhan ia kembali mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya merinding. Di antara kesunyian hutan dan kabut yang bergerak pelan, terdengar kembali alunan gamelan yang sangat samar. Suara itu lembut, namun kali ini terdengar sedikit lebih jelas. Dan yang membuatnya semakin merinding, suara itu tidak datang dari satu arah saja. Seolah-olah suara tersebut mengelilinginya dari berbagai sisi hutan. Malam akhirnya benar-benar turun di lereng gunung itu. Kabut yang sejak sore menyelimuti hutan kini semakin pekat, membuat suasana di sekitar pemuda tersebut terasa semakin menegangkan. Ia masih berdiri di antara pepohonan besar, mencoba menenangkan dirinya setelah mendengar kembali suara gamelan yang samar dari berbagai arah. Namun kali ini, ia tidak berani lagi mengikuti suara itu. Perasaannya mengatakan bahwa semakin ia mendekat, semakin dalam pula ia akan tersesat di hutan gunung tersebut. Dengan hati yang penuh kegelisahan, ia akhirnya memutuskan untuk berjalan terus ke arah yang menurutnya menurun. Ia berharap jalur itu akan membawanya keluar dari hutan sebelum malam semakin larut. Beruntung baginya, setelah berjalan cukup lama, kabut perlahan mulai menipis ketika ia mendekati lereng yang lebih rendah. Pepohonan tidak lagi terlalu rapat, dan beberapa tanda jalur yang pernah ia lewati sebelumnya mulai terlihat. Dengan langkah yang semakin cepat, ia akhirnya berhasil menemukan jalan setapak yang mengarah kembali ke desa di kaki gunung. Ketika pemuda itu tiba di desa, malam sudah cukup larut. Beberapa penduduk yang melihatnya datang dalam keadaan lelah dan penuh lumpur segera menghampirinya. Mereka terkejut melihat wajahnya yang pucat dan nafasnya yang masih terengah-engah. Setelah beristirahat sejenak, pemuda itu mulai menceritakan semua yang ia alami di gunung. Tentang suara gamelan yang ia dengar di tengah hutan, tentang susunan batu yang terlihat seperti fondasi bangunan kuno,
dan tentang kabut tebal yang membuatnya hampir tidak bisa menemukan jalan kembali. Penduduk desa yang mendengarkan cerita itu saling berpandangan. Beberapa dari mereka tampak tidak terlalu terkejut, seolah-olah mereka sudah pernah mendengar cerita yang mirip sebelumnya. Tak lama kemudian, salah seorang tetua desa yang paling dihormati datang dan duduk di dekat pemuda tersebut. Tetua itu sudah sangat tua, rambutnya putih seluruhnya, dan wajahnya dipenuhi garis-garis usia. Namun, sorot matanya masih tajam. Dengan suara pelan, ia meminta pemuda itu mengulang kembali semua yang ia lihat di gunung. Pemuda itu menceritakan semuanya sekali lagi. Ketika ia selesai, tetua itu hanya terdiam beberapa saat. Kemudian ia menghela napas panjang. "Cerita seperti ini bukan pertama kali kami dengar," kata tetua itu perlahan. Beberapa orang di sekitar mereka mulai mendekat, ingin mendengar apa yang akan dikatakan oleh tetua tersebut. Tetua itu kemudian mulai menceritakan sebuah kisah lama yang telah diwariskan turun-temurun oleh para leluhur desa. Menurut cerita para leluhur, di atas gunung itu memang pernah ada sebuah perkampungan tua yang dibangun pada masa kerajaan. Konon, kampung itu dihuni oleh orang-orang yang memiliki tugas khusus dari raja. Mereka tinggal di sana untuk menjaga sesuatu yang sangat penting. Namun suatu hari, kampung itu tiba-tiba hilang dari catatan sejarah. Tidak ada cerita tentang bagaimana mereka pergi. Tidak ada pula catatan tentang siapa yang menghancurkan perkampungan tersebut. Seolah-olah tempat itu hilang begitu saja di telan waktu. Tetua desa kemudian memandang pemuda itu dengan serius. "Banyak orang mencoba mencari tempat itu," katanya. "Namun gunung itu tidak selalu memperlihatkan rahasianya kepada siapapun." Pemuda itu terdiam mendengar kata-kata tersebut. Tetua itu kemudian melanjutkan dengan suara yang lebih pelan. "Kadang, gunung hanya memperlihatkan sedikit jejak untuk mengingatkan manusia bahwa tempat itu pernah ada." Ia kemudian menatap ke arah puncak gunung yang tampak samar di kejauhan. Namun, ada juga yang percaya, lanjutnya, bahwa perkampungan itu sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang. Beberapa orang di sekitar mereka mulai merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Tetua itu akhirnya menutup ceritanya dengan kalimat yang membuat suasana menjadi semakin sunyi. Orang-orang yang tinggal di sana mungkin hanya memilih untuk tidak lagi terlihat oleh dunia luar. Sejak malam itu, pemuda tersebut tidak pernah lagi mencoba mendaki gunung itu sendirian. Namun cerita tentang apa yang ia lihat perlahan mulai menyebar ke desa-desa lain. Dan semakin banyak orang yang mulai bertanya-tanya tentang satu hal yang sama. Apakah benar di balik kabut gunung itu masih ada jejak kehidupan dari masa yang sangat lama? Sejak malam ketika pemuda itu menceritakan pengalamannya di gunung, suasana desa di kaki lereng perlahan berubah. Cerita tentang suara gamelan di tengah hutan, kabut yang menutup jalan, serta susunan batu kuno yang ia temukan, mulai menyebar dari satu rumah ke rumah lain. Sebagian orang mendengarkannya dengan rasa kagum. Sebagian lagi merasa merinding. Namun yang paling menarik, para tetua desa tampak tidak terlalu terkejut mendengar cerita tersebut. Seolah-olah kisah seperti itu bukan sesuatu yang baru bagi mereka. Beberapa hari kemudian, beberapa warga desa berkumpul di rumah tetua tertua di desa itu. Mereka ingin mengetahui lebih jauh tentang cerita lama yang sempat disebutkan oleh tetua tersebut pada malam sebelumnya. Malam itu, suasana desa terasa sangat tenang. Angin gunung bertiup pelan, membawa udara dingin yang turun dari puncak. Di bawah cahaya lampu minyak yang redup, tetua desa mulai membuka kembali cerita yang telah diwariskan oleh para leluhur mereka selama berpuluh-puluh generasi. Menurut kisah yang dituturkan para leluhur, pada masa yang sangat lampau, ketika kerajaan-kerajaan masih berdiri di tanah Jawa, memang ada sebuah kelompok orang yang pergi ke pegunungan untuk membangun sebuah tempat tinggal yang tersembunyi. Mereka bukan orang biasa. Sebagian dari mereka adalah prajurit kerajaan. Sebagian lagi adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang pusaka, ritual, dan ilmu spiritual yang diwariskan oleh para leluhur kerajaan. Mereka diberi tugas untuk menjaga sesuatu yang sangat penting.
Namun tugas mereka bukan hanya menjaga benda atau pusaka. Mereka juga menjaga pengetahuan dan tradisi yang tidak boleh jatuh ke tangan orang yang salah. Karena itulah mereka memilih tinggal jauh dari keramaian manusia. Di tempat yang sulit ditemukan, di tempat yang bahkan jarang disebut dalam catatan sejarah. Tetua desa kemudian berhenti sejenak sebelum melanjutkan ceritanya. Menurut cerita para leluhur, katanya pelan, perkampungan itu hidup selama beberapa generasi di atas gunung. Anak-anak lahir di sana. Kehidupan berjalan seperti kampung biasa, namun tetap dengan satu aturan yang tidak pernah dilanggar. Bahwa tempat itu harus tetap tersembunyi dari dunia luar. Beberapa orang desa yang mendengarkan cerita itu mulai bertanya-tanya. Jika kampung itu benar-benar pernah ada, lalu apa yang terjadi pada penduduknya? Mengapa tidak ada cerita tentang mereka turun gunung? Mengapa tidak ada catatan tentang kehancuran kampung tersebut? Tetua desa kemudian menjawab pertanyaan itu dengan suara yang lebih pelan. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi. Namun ada satu cerita yang terus diwariskan sampai sekarang. Semua orang di ruangan itu terdiam. Tetua itu melanjutkan. Konon suatu hari, para penjaga kampung itu menyadari bahwa dunia di luar mulai berubah. Kerajaan-kerajaan mulai runtuh. Perang terjadi di banyak tempat. Dan orang-orang mulai mencari kekuasaan dengan cara apapun. Para penjaga kampung itu khawatir jika rahasia yang mereka jaga suatu hari akan ditemukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena itulah mereka mengambil sebuah keputusan yang tidak pernah dipahami sepenuhnya oleh orang luar. Mereka memilih untuk menghilang dari dunia manusia. Bukan dengan pergi ke tempat lain. Bukan pula dengan meninggalkan gunung, namun dengan cara yang jauh lebih misterius. Tetua desa memandang satu persatu orang yang duduk di hadapannya. Kemudian ia berkata dengan suara yang sangat pelan. Beberapa orang percaya para penjaga kampung itu masih tinggal di gunung hingga hari ini. Namun mereka tidak lagi hidup seperti manusia biasa. Ruangan itu tiba-tiba terasa sangat sunyi. Api langgu minyak bergetar pelan tertiup angin malam. Tetua itu akhirnya menutup ceritanya dengan kalimat yang membuat semua orang terdiam. Dan mungkin, kabut yang sering menutupi lereng gunung itu bukan hanya kabut biasa. Mungkin itu adalah cara gunung menjaga rahasia yang telah hidup selama lebih dari 1000 tahun. Sejak kisah yang diceritakan oleh tetua desa itu menyebar, gunung yang selama ini hanya dianggap sebagai tempat hutan biasa mulai dipandang dengan cara yang berbeda. Bagi sebagian orang, cerita tentang perkampungan kuno itu hanyalah legenda yang dibesar-besarkan oleh waktu. Namun bagi sebagian lainnya, kisah itu terasa terlalu nyata untuk sekadar dongeng. Berita tentang pengalaman pemuda yang mendengar suara gamelan dan menemukan susunan batu tua di lereng gunung perlahan sampai ke telinga orang-orang dari desa lain. Bahkan beberapa orang dari kota yang tertarik pada sejarah dan cerita kuno mulai datang untuk mencoba mencari jejak yang sama. Beberapa di antara mereka adalah peneliti sejarah. Sebagian lagi adalah petualang yang gemar menjelajahi tempat-tempat terpencil. Mereka datang dengan harapan menemukan bukti bahwa cerita tentang perkampungan kuno itu memang benar pernah ada. Pada awalnya, beberapa orang mencoba mendaki gunung tersebut dengan mengikuti jalur yang pernah dilalui oleh pemuda desa itu. Mereka menyusuri hutan lebat, menembus kabut tipis dan mencari tanda-tanda yang mungkin menunjukkan bahwa di suatu tempat di atas sana pernah berdiri sebuah kampung. Namun hasilnya selalu sama. Beberapa dari mereka mengaku menemukan sesuatu yang menarik. Ada yang mengatakan pernah melihat batu-batu besar yang tersusun tidak biasa di tengah hutan. Ada juga yang mengaku menemukan pecahan gerabah tua yang tampak seperti benda peninggalan masa lampau. Namun anehnya, ketika mereka mencoba kembali ke tempat yang sama pada hari berikutnya, tempat itu tidak lagi terlihat seperti sebelumnya. Seolah-olah hutan itu berubah. Seolah-olah gunung itu menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin ditemukan oleh manusia. Beberapa orang yang mencoba menjelajah lebih jauh bahkan mengalami kejadian yang sulit dijelaskan. Ada yang merasa seperti berjalan berputar-putar di tempat yang sama.
meskipun mereka yakin telah mengikuti arah yang berbeda. Ada pula yang mengaku mendengar suara-suara aneh di dalam hutan ketika kabut turun di sore hari. Suara itu kadang terdengar seperti langkah kaki, kadang seperti bisikan yang datang dari kejauhan. Dan beberapa orang bahkan bersumpah pernah mendengar alunan gamelan yang sangat samar di tengah hutan. Namun setiap kali mereka mencoba mendekati arah suara tersebut, suara itu selalu menghilang. Beberapa peneliti mencoba menjelaskan semua kejadian itu secara ilmiah. Mereka mengatakan bahwa hutan pegunungan memang sering menciptakan ilusi suara karena pantulan angin dan bentuk lembah. Kabut yang tebal juga bisa membuat orang kehilangan arah dan merasa seolah-olah berjalan di tempat yang sama. Namun meskipun penjelasan itu terdengar masuk akal, ada satu hal yang tetap membuat banyak orang merasa heran. Bukti-bukti kecil yang ditemukan di gunung itu memang nyata. Beberapa pecahan gerabah yang berhasil dibawa turun menunjukkan bahwa benda tersebut berasal dari masa yang sangat lama. Bentuk dan bahannya mirip dengan benda-benda yang pernah digunakan pada masa kerajaan-kerajaan kuno di Jawa. Namun tidak ada bukti yang cukup kuat untuk memastikan bahwa di sana pernah berdiri sebuah perkampungan besar. Seolah-olah jejak tempat itu hanya muncul dalam potongan-potongan kecil yang tidak pernah lengkap. Sebagian orang mulai percaya bahwa mungkin perkampungan itu memang pernah ada. Namun waktu, alam, dan hutan telah menelan hampir semua jejaknya. Namun bagi penduduk desa yang telah hidup lama di kaki gunung itu, misteri tersebut tidak sesederhana itu. Mereka percaya bahwa gunung itu memiliki cara sendiri untuk menjaga rahasianya. Ada tempat-tempat di alam yang tidak bisa ditemukan hanya dengan peta atau kompas. Tempat-tempat yang hanya memperlihatkan dirinya kepada orang-orang tertentu. Dan mungkin saja, perkampungan kuno yang diceritakan oleh para leluhur itu adalah salah satu dari tempat tersebut. Sebuah tempat yang tetap hidup dalam cerita, dalam kabut gunung, dan dalam ingatan orang-orang yang pernah merasakan keanehan di lerengnya. Sampai hari ini, tidak ada seorang pun yang bisa membuktikan dengan pasti apakah perkampungan itu benar-benar masih ada. Namun satu hal yang pasti, gunung itu masih berdiri dengan tenang menyimpan rahasia yang belum sepenuhnya terpecahkan. Dan mungkin, di balik kabut yang sering turun menutupi lerengnya, masih ada sesuatu yang menunggu untuk ditemukan. Bertahun-tahun setelah berbagai orang mencoba mencari jejak perkampungan kuno di lereng gunung itu, misterinya masih tetap menjadi bahan perbincangan. Sebagian orang mulai melupakan cerita tersebut, menganggapnya hanya sebagai legenda desa yang menarik untuk didengar, tetapi sulit dibuktikan. Namun, suatu hari, sebuah penemuan tak terduga kembali mengguncang cerita lama itu. Seorang peneliti sejarah dari kota datang ke desa di kaki gunung. Ia bukan pendaki biasa atau pemburu misteri. Ia adalah seseorang yang selama bertahun-tahun mempelajari naskah kuno, prasasti, serta berbagai catatan sejarah dari masa kerajaan-kerajaan Jawa. Ketertarikannya pada gunung itu bermula ketika ia menemukan sebuah manuskrip tua yang tersimpan di perpustakaan kecil milik sebuah keluarga bangsawan lama. Manuskrip tersebut ditulis dalam aksara Jawa kuno yang sudah mulai pudar dimakan usia. Banyak bagian yang sulit dibaca, namun ada beberapa kalimat yang langsung menarik perhatian sang peneliti. Dalam manuskrip itu disebutkan tentang sekelompok orang yang diperintahkan oleh seorang raja untuk pergi ke wilayah pegunungan dan membangun sebuah tempat yang tidak diketahui oleh dunia luar. Tempat itu disebut sebagai padepokan penjaga warisan kerajaan. Peneliti itu kemudian mencoba mencocokkan isi manuskrip tersebut dengan berbagai catatan sejarah yang ia miliki. Ia menemukan bahwa masa yang disebutkan dalam tulisan itu kemungkinan besar berkaitan dengan masa pemerintahan Prabu Airlangga dari Kerajaan Kahuripan. Semakin ia membaca, semakin jelas bahwa manuskrip itu mungkin menyimpan potongan kisah yang selama ini hanya hidup dalam cerita rakyat. Karena itulah, ia memutuskan datang langsung ke desa di kaki gunung untuk mencari tahu apakah cerita yang beredar di masyarakat memiliki hubungan dengan catatan kuno yang ia temukan. Ketika ia bertemu dengan para tetua desa dan mendengar kembali kisah tentang pemuda yang tersesat, suara gamelan di hutan, serta susunan batu kuno yang pernah ditemukan, peneliti itu merasa bahwa potongan-potongan cerita tersebut mulai membentuk sebuah gambaran yang lebih besar. Namun, bagian yang paling mengejutkan dari manuskrip itu baru ia temukan setelah mempelajarinya lebih dalam. Di salah satu bagian yang hampir tidak terbaca, terdapat kalimat yang membuatnya terdiam lama. Kalimat itu kira-kira berbunyi, "Para penjaga gunung tidak meninggalkan tempat itu.
Mereka hanya menutup dirinya dari mata dunia, agar warisan tidak jatuh ke tangan yang salah. Peneliti itu tidak tahu apakah harus mempercayai cerita tersebut atau tidak. Sebagai seorang peneliti, ia terbiasa mencari bukti yang nyata. Namun, semakin ia mempelajari cerita, manuskrip, dan pengalaman orang-orang yang pernah naik ke gunung itu, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang memang belum sepenuhnya terungkap. Seolah-olah sejarah tentang perkampungan itu hanya memperlihatkan sebagian kecil dari kisah yang sebenarnya. Dan mungkin saja, jejak kehidupan yang pernah dimulai di lereng gunung itu lebih dari 1000 tahun yang lalu, tidak pernah benar-benar berakhir. Sejak penemuan manuskrip kuno yang menceritakan tentang para penjaga gunung itu, kisah mengenai perkampungan Jawa kuno di lereng gunung semakin sering dibicarakan. Potongan cerita dari para tetua desa, pengalaman orang-orang yang pernah mendaki gunung, serta catatan tua yang ditemukan oleh peneliti itu perlahan seperti menyatu menjadi sebuah kisah besar yang penuh misteri. Namun meskipun begitu, banyak cerita beredar. Tidak ada satupun orang yang mampu membuktikan dengan pasti di mana sebenarnya lokasi perkampungan tersebut berada. Gunung itu tetap berdiri dengan tenang seperti selama ratusan tahun sebelumnya. Kabut masih sering turun menyelimuti lerengnya pada sore dan malam hari. Hutan lebat masih menutupi sebagian besar jalur menuju puncak. Seolah-olah alam sendiri menjaga sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh terlalu banyak manusia. Beberapa orang masih mencoba mencari jejak kampung itu. Ada yang datang dengan peralatan penelitian modern, ada pula yang datang hanya dengan rasa penasaran dan keberanian. Namun hampir semua dari mereka pulang dengan cerita yang hampir sama. Mereka menemukan tanda-tanda kecil yang sulit dijelaskan. Ada yang melihat batu-batu tua yang tampak seperti bekas bangunan, ada yang menemukan pecahan gerabah yang tertimbun aneh. Ada pula yang merasa seperti mendengar suara aneh ketika kabut turun di tengah hutan. Namun tidak ada yang berhasil menemukan sebuah perkampungan yang utuh. Seolah-olah tempat itu memang tidak ingin ditemukan. Bagi para peneliti, misteri itu mungkin bisa dijelaskan sebagai bagian dari sejarah yang telah hilang dimakan waktu. Alam bisa menelan jejak manusia dengan sangat cepat. Hutan yang tumbuh selama ratusan tahun mampu menutupi hampir semua peninggalan yang pernah ada. Namun bagi penduduk desa yang telah hidup berdampingan dengan gunung itu selama banyak generasi, cerita tersebut memiliki makna yang lebih dalam. Mereka percaya bahwa tidak semua hal di dunia ini harus ditemukan oleh manusia. Ada tempat-tempat yang memang ditakdirkan untuk tetap menjadi rahasia. Tempat yang dijaga oleh alam, oleh waktu, dan oleh mereka yang pernah bersumpah untuk melindunginya. Para tetua desa sering mengatakan bahwa gunung bukan hanya sekedar kumpulan batu dan tanah yang menjulang tinggi. Gunung adalah tempat yang menyimpan sejarah, energi alam, dan cerita-cerita lama yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh logika manusia. Karena itulah mereka selalu mengingatkan generasi muda untuk menghormati alam dan tidak memaksakan diri membuka rahasia yang mungkin memang tidak ditujukan untuk diketahui. Sampai hari ini, kisah tentang perkampungan kuno di atas gunung itu masih terus diceritakan. Kadang diceritakan sebagai legenda, kadang sebagai bagian dari sejarah yang belum sepenuhnya terungkap. Dan kadang sebagai pengingat bahwa tanah Jawa menyimpan begitu banyak cerita yang masih tersembunyi di balik hutan, gunung, dan kabut yang menyelimuti alamnya. Mungkin suatu hari nanti, seseorang benar-benar akan menemukan bukti yang jelas tentang keberadaan perkampungan itu. Namun mungkin saja tidak, karena bisa saja seperti yang tertulis dalam manuskrip kuno itu, para penjaga yang pernah tinggal di sana tidak pernah benar-benar meninggalkan tempat tersebut. Mereka hanya memilih untuk hidup dalam cara yang tidak lagi dapat dilihat oleh dunia luar. Dan selama gunung itu masih berdiri, selama kabut masih turun menyelimuti lerengnya setiap senja, misteri tentang perkampungan Jawa kuno dari masa Prabu Airlangga itu akan tetap hidup. Bukan hanya sebagai cerita, tetapi sebagai rahasia lama yang terus dijaga oleh alam dan waktu. Dan sampai hari ini, misteri tentang perkampungan Jawa kuno di atas gunung itu masih belum benar-benar terpecahkan. Tidak ada catatan pasti yang menjelaskan kemana para penjaga kampung itu pergi. Tidak ada pula bukti yang benar-benar mampu menunjukkan bahwa perkampungan tersebut telah hilang sepenuhnya dari dunia.
Yang tersisa hanyalah potongan-potongan jejak. Susunan batu yang kadang ditemukan di tengah hutan, pecahan gerabah yang terkubur tanah selama ratusan tahun, dan cerita dari orang-orang yang pernah mendengar suara aneh ketika kabut turun di lereng gunung. Semua itu seperti potongan puzzle yang belum pernah benar-benar tersusun sempurna. Namun, justru disitulah letak misterinya. Mungkin perkampungan itu memang telah lama hilang dimakan waktu. Namun mungkin juga, seperti yang dipercaya oleh para tetua desa dan tertulis dalam manuskrip kuno itu, para penjaga kampung tersebut tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya memilih untuk tetap menjaga tempat itu dengan cara yang tidak lagi dapat dilihat oleh manusia biasa. Dan jika suatu hari, kalian berdiri di lereng gunung itu ketika kabut mulai turun perlahan, ketika hutan menjadi sangat sunyi dan angin malam berhembus pelan di antara pepohonan tua, siapa tahu, kalian mungkin saja sedang berdiri tidak jauh dari sebuah perkampungan yang telah hidup sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Sebuah perkampungan yang memilih untuk tetap menjadi rahasia. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika kalian menyukai cerita sejarah, misteri dan legenda Nusantara seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share, agar semakin banyak kisah-kisah tersembunyi dari tanah Jawa dan seluruh Nusantara yang bisa kita ceritakan bersama. Dan sebelum kalian pergi, saya ingin bertanya, menurut kalian, apakah perkampungan kuno itu benar-benar pernah ada? Atau justru masih ada sampai sekarang? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah misteri berikutnya.